Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halid. Di sini saya akan memaparkan strategi pemasaran dari risol isi buah. Next. Nah, di sini ada latar belakangnya yaitu kenapa risol buah dibuat, yaitu karena adanya peningkatan tren makanan masyarakat di kalangan latar belakangnya yaitu karena ada peningkatan tren makanan sehat dan kesadaran gizi di masyarakat. Maka maka itu inovasinya resolusi buah hadir sebagai camilan inovatif yang menggabungkan rasa gurih dan manis dari buah-buahan segar. Nah, peluang dari resolusi buah ini yaitu memanfaatkan buah-buahan yang melimpah dan menjawab perubahan pola makan konsumen yang ingin menjadi lebih sehat. Next. 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 Boleh minta tolong di next. Oh, kecepatan. Nah, perumusan masalahnya yaitu yang pertama ada bagaimana segmentasi pemasaran yang tepat untuk resolusi buah. Yang kedua, bagaimana persepsi dan perilaku konsumen terhadap produk resolusi buah. Yang ketiga, apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk diterapkan. Dan tujuan penelitiannya itu mengetahui potensi pasar. Yang kedua, menganalisis preferensi konsumen. Dan yang ketiga, mengidentifikasi strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Next. Di sini ada manfaat penelitiannya itu menambah wawasan dan preferensi penulis mengenai segmentasi pasar resolusi buah. Yang kedua, mengetahui dan memahami pandangan atau preferensi minat konsumen terhadap produk resolusi buah. Yang ketiga, menganalisis dan mengidentifikasi strategi pemasaran resolusi buah. Next. Nah, di sini ada tinjauan pustakanya yaitu yang 2.1 yang isinya tentang segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar untuk resolusi buah yaitu berdasarkan satu demografis yang berdasarkan usia, pendapatan, dan jenis kelamin. Yang kedua geografis yang menyasarkan pasar lokal seperti kota besar atau pusat keramaian. Yang ketiga psikografis berdasarkan gaya hidup, minat, dan opini untuk memahami motivasi konsumen. Dan yang keempat berdasarkan frekuensi pembelian dan loyalitas konsumen. Next. Lalu ada di tinjauan pustaka 2.2 yaitu mengenai persepsi konsumen adalah proses individu memilih, mengorganisir, dan menginterpretasi informasi untuk menciptakan gambaran tentang suatu produk. Persepsi yang positif akan mendorong minat beli. Nah, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap risol isi buah yaitu cita rasa yang baru, kemasan menarik, dan kesesuaian dengan kebutuhan konsumen. Next. Lalu selanjutnya ada tinjauan pustaka 2.3 yang berisi strategi pemasaran. Jadi, yang pertama, risol isi buah menawarkan inovasi isian buah segar dengan aneka rasa. Yang kedua, kemasan yang menarik, higienis, dan informatif dapat meningkatkan daya tarik. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook dalam segi pemasaran dan promosi. Next. Nah, di sini ada lokasi dan waktu penelitiannya, yaitu yang bertempat di Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan dari bulan Maret hingga bulan Juni 2025. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan data sekunder yang berasal dari penelitian terdahulu dan artikel ilmiah. Yang ketiga yaitu ada metode penentuan sampling. Metode penentuan sampel dilakukan dengan teknik sampling probability sampling yang berjenis simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang keempat yaitu metode pengumpulan data menggunakan skala Likert dari angka 1 sampai 5, yaitu angka 1 sangat tidak enak dan angka 5 sangat enak untuk mengukur faktor keputusan pembelian. Nah, yang keempat yaitu ada metode pengolahan data. Penelitian ini membutuhkan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengolah data primer dan data sekunder. Data kualitatif diolah dengan hasil kuesioner, sedangkan pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan kalkulator dan software komputer Microsoft Excel. Next. Nah, di sini kesimpulannya yaitu ada di segmentasi pasar. Segmentasi pasar mengelompokkan segmen-segmen yang penting dalam pemasaran yaitu segmentasi geografis berdasarkan segmentasi demografis berdasarkan usia, pendidikan dan pekerjaan. Segmen psikografi berdasarkan budaya dan gaya hidup, segmentasi geografis berdasarkan wilayah dan daerah, segmentasi manfaat berdasarkan manfaat produk. Lalu dari segi persepsi konsumen, pandangan dan preferensi konsumen sangat dipengaruhi oleh harga, manfaat produk, dan keunggulan produk dibanding dengan produk sejenis. Lalu untuk strategi pemasaran yang akan digunakan yaitu strategi 7P menggunakan strategi yang sangat efektif untuk pemasaran risol buah dan juga strategi pemasaran online.
Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang setelah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.